rehabilitasi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Geser, Pak. Kamu yang panggil aku ya? Iya, Pak. Pak. Pak, sehat selalu, Pak. Basarnas sudah berapa hari di sini? Siap. Sudah 7 hari. 7 hari? Siap, Pak. Oh. Dari mana kalian? Dari Basarnas Pusat. Pusat? Siap ya di Perbankan. Gagasan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong hadirnya mata pelajaran khusus tentang lingkungan di sekolah disambut positif banyak pihak. Bahkan dinilai maraknya bencana alam di berbagai daerah, menjadi pengingat bahwa kelestarian alam Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Pendidikan lingkungan itu penting, ya sangat penting karena di situ akan membangun karakter diri anak kita ini untuk memahami alam ini. Jadi kalau Pak Presiden itu melontarkan itu, ya bagaimana sesungguhnya pendidikan lingkungan itu melekat pada diri anak kita itu mulai usia dini sampai jenjang yang lebih tinggi. Apakah selama ini belum difahami anak-anak? Ya, anak-anak paham, tapi belum utuh. Dulu waktu kita di sekolah, itu kita kan sudah mendapatkan pelajaran reboisasi kan. Ketika hutan gundul, mesti dampak yang terjadi adalah tanah longsor. Begitu juga kemudian ketika kita membuang sampah sembarangan, akhirnya kemudian terjadi penyumbatan, yang terjadi adalah banjir dan sebagainya. Itu kan sesungguhnya materi-materi pelajaran yang dulu pernah kita dapatkan, tapi kan tidak utuh. Ya. Apa yang dilontarkan oleh Pak Presiden itu menjadi bagian yang mungkin harus kita terjemahkan secara lebih mendalam. Karena apa? Karena kejadian ini, ya, alam ini rusak, pasti ada perusak. Bencana ini terjadi karena alam ini sudah tidak lagi kemudian memberikan perlindungan yang diakibatkan oleh tangan-tangan orang yang memang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika Pak Prabowo ini melontarkan pendidikan lingkungan ini penting karena disitulah akan membangun penguatan karakter diri pada diri anak kita ini pada usia dini. Secara prinsip sebenarnya bagus ya. Itu kan dari pidatonya Pak Prabowo kemarin waktu hadir di peringatan Hari Guru Nasional 28 November kemarin, ada usulan untuk memasukkan pendidikan lingkungan di kurikulum. Jadi walaupun ada statementnya juga yang mengatakan mungkin di sekolah guru-guru itu sudah mengajarkan pentingnya pendidikan lingkungan, tapi Presiden Prabowo mendorong soal ini masuk ke kurikulum sekolah secara resmi. Kalau dari kacamata Walhi Jatim, hasil diskusi bareng teman-teman juga, memang secara prinsip bagus memasukkan pendidikan lingkungan di sekolah. Tapi yang jadi catatan paling krusial untuk Walhi Jatim adalah ini juga harus menyertakan pendidikan lingkungan, terutama soal bagaimana hak atas lingkungan hidup masyarakat ini diberikan. Jadi bukan sekedar mendorong kesadaran masyarakatnya dalam menjaga hutan, menjaga sungai, menjaga lingkungan, tapi juga memberikan pelajaran bahwa masyarakat ini dia punya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga. Jadi artinya ketika ada kebijakan yang itu mengancam ekologi, masyarakat ini juga punya partisipasi atau sadar bahwa ini akan mengancam kehidupannya. Jadi penekanannya ada di soal pendidikan lingkungan yang menekankan pada kesadaran soal hak atas lingkungan hidup di masyarakat. Pendidikan lingkungan memegang peran strategis sebagai solusi mendasar untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap alam. Pendidikan lingkungan memungkinkan peserta didik memahami isu-isu ekologis, terlibat dalam penyelesaian masalah, dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Saya kira karena ini membangun karakter ya,
Karena kurikulum itu kan merumuskan materi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Ya tentu kan setiap ada hal-hal yang memang tidak terbangun dengan baik, bertentangan dengan sebuah kebijakan atau aturan main, itu kan sebuah pelanggaran. Tapi apakah formatnya, sanksi yang mungkin muncul ketika kemudian ada dampak alam yang dimunculkan itu kira-kira betul menjadi kesepahaman anak-anak kita atau tidak. Tapi intinya bagaimana kurikulum ini memberi penguatan pada anak akan dampak alam ketika alam ini dirusak oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Karena kalau kita bicara mengenai pendidikan lingkungan, sebenarnya di masyarakat sendiri saya yakin sudah punya semacam kearifan lokal yang itu ditularkan secara turun-temurun perihal pentingnya menjaga lingkungan lewat dongeng maupun lewat ya kearifan lokal melalui wisdom, melalui nasihat-nasihat itu pasti sudah ditularkan kalau kita bicara soal pendidikan lingkungan. Tapi memang secara formal belum ada kurikulum yang mengatur mengenai pentingnya menjaga lingkungan agar tidak karena dampaknya adalah bencana alam. Tapi yang jadi sorotan terutama dalam akhir-akhir ini apalagi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu cukup parah ya bencana sampai memakan ratusan korban jiwa. Ini yang paling jadi sorotan Walhi adalah soal bagaimana kemudian kebijakan tata ruang pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ini perlu untuk digeser perspektifnya ada. Jadi kalau bicara soal apa hubungannya dengan pendidikan lingkungan, sebenarnya yang membutuhkan pendidikan lingkungan ini justru pemangku-pemangku kebijakannya, karena seringkali melupakan perspektif lingkungan dalam melakukan pembangunan maupun mendorong akumulasi ekonomi, pembukaan tambang, pembukaan area hutan untuk kepentingan pembangkit listrik dan lain-lain. Melalui pendidikan lingkungan yang terstruktur, masyarakat akan memperoleh banyak manfaat, antara lain pemahaman yang lebih kuat tentang masalah ekologis, dampaknya pada kehidupan, serta pentingnya konservasi demi generasi mendatang. Bahkan perlu perubahan perilaku menjadi lebih ramah lingkungan, seperti menghemat energi, menggunakan transportasi umum, dan mendukung reboisasi kawasan hijau. Bahkan pendidikan lingkungan berperan sebagai jembatan untuk menutup kesenjangan pengetahuan sekaligus mendorong aksi kolektif dalam menjaga kelestarian alam. Kurikulum itu kan produk yang dihasilkan oleh kementerian. Jadi ya kalau kementerian itu nanti dengan melibatkan banyak pakar ahli di bidang lingkungan hidup, ya mereka merumuskan kurikulum lingkungan hidup ini dengan berbagai pakar terkait, ya aplikasinya kan tidak dilaksanakan di daerah. Ya tentu kami di Jawa Timur akan merespon itu dan memberlakukan itu di seluruh jenjang yang sesuai dengan ketentuan kurikulum itu. Tidak ada yang kemudian kita itu akan melakukan tidak menjalankan produk yang dihasilkan dari kementerian. Jadi bukan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, tapi sesungguhnya kurikulum itu kan produk yang dihasilkan oleh kementerian terkait di dalam mengatur regulasi proses pembelajaran di sekolah. Tapi intinya aja seperti substansi dasarnya itulah yang nanti yang harapan kita adalah memperkuat kepedulian, tanggung jawab, dan kemudian dampak yang ditimbulkan ketika kemudian alam ini sudah rusak yang ditimbulkan oleh banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi ruang itulah yang nanti kita tanamkan pada diri anak. Jadi kalau kami di Jawa Timur menjadi bagian dari pemerintah, ya tinggal kemudian melakukan penguatan dengan apa? Dengan memberikan alokasi anggaran yang memungkinkan untuk dilakukan itu, sepanjang itu demi penguatan dan peningkatan diri, karakter diri anak kita terbangun dengan baik, otomatis kami juga akan merespon dan memberikan itu semua demi penguatan lingkungan itu melekat pada diri anak kita.
Kalau dari Walhi Jatim sendiri sebenarnya kita sudah punya agenda yang rutin dilakukan ya setiap tahun, namanya sekolah ekologi. Nah, kalau di sekolah ekologi itu di Walhi Jatim kita menerapkan kurikulum yang itu sifatnya dua arah. Jadi tidak kemudian Walhi Jatim sebagai guru di situ, tapi kita memposisikan dengan pesertanya sama-sama sebagai orang yang sama-sama belajar. Artinya kita memberikan tools atau memberikan semacam kerangka soal hak atas lingkungan hidup. Kemudian kita memberikan alat analisis untuk teman-teman bisa mengecek apa sih masalah lingkungan yang ada di sekitarnya dia. Jadi harapannya memang model pendidikan lingkungan yang diberikan atau yang didorong oleh pemerintah ini nanti tidak hanya soal meningkatkan kesadaran lingkungan, tapi juga pertama mengangkut mengenai hak atas lingkungan hidup. Jadi masyarakat juga jadi berperan aktif untuk partisipasi dalam menjaga lingkungan, bahwa lingkungan hidup itu bagian dari hak mereka. Kedua juga memberikan metode yang tidak menjadikan masyarakat ini sebagai aktor yang pasif, tapi sebagai aktor yang aktif. Jadi pengalaman langsung di lapangan, karena setiap peserta didik pasti punya pengalaman lingkungannya berbeda-beda. Jadi bagaimana pengalaman itu bisa dijadikan semacam pendidikan yang dialognya terjadi secara dua arah. Itu yang diharapkan oleh Walhi Jatim sebenarnya. Sebelumnya banjir telah melanda berbagai daerah di Sumatera, kembali membuka fakta rapuhnya daya dukung lingkungan di Indonesia. Kejadian tersebut dinilai sebagai tanda keras kerusakan ekologi sudah berada di titik yang mengkhawatirkan, khususnya di kawasan daerah aliran sungai, pola tata ruang, dan dampak perubahan iklim. Banjir tidak bisa hanya disederhanakan sebagai konsekuensi curah hujan tinggi. Kejadian di Sumatera adalah akumulasi masalah lingkungan selama bertahun-tahun. Deforestasi dalam skala besar membuat tutupan hutan menyusut, tanah kehilangan kemampuan menyerap air, erosi meningkat, dan sedimentasi mengisi badan sungai. Akibatnya, volume limpasan permukaan melonjak setiap kali hujan turun. Ya, berdasarkan pantauan di media yang kita lihat, ya, dengan kita melihat gelondongan-gelondongan kayu itu, ada kesan bahwa ini ada jaringan yang memang menguasai hutan kita ini. Dalam tanda petik ya, mereka itu menebangi pohon itu untuk kepentingan industri. Saya juga tidak bisa menyimpulkan ya, ini memang kesengajaan ya, atau memang sudah menjadi kebiasaan mereka yang terbangun untuk kemudian memanfaatkan kekayaan alam kita ini, terutama kayu-kayu kita ini, tanpa mereka melakukan reboisasi dari alam yang memang tumbuh-tumbuhan yang mereka, kayu-kayu yang mereka tebangi itu semua. Sebenarnya kalau secara prinsip Walhi Jatim selalu menekankan pada apa penyebab dari bencana ini pertama, kedua siapa yang kemudian bertanggung jawab atas terjadinya bencana ini. Jadi memang kalau di Walhi Jatim sendiri itu yang jadi landasan kita dalam mengecek kejadian bencana alam yang terjadi di lapangan. Kayak di Sumatera ini tentu penting untuk kemudian tahu nih penyebabnya apa. Penyebabnya adalah adanya siklus tropis yang ada di Selat Malaka. Tapi yang jadi pertanyaan lagi, kenapa Indonesia jadi yang terparah selain Thailand dan Malaysia yang juga mengalami bencana siklus tropis ini, bencana banjir ini? Pertama karena tidak ada sistem penanganan yang terpadu. Di Indonesia itu hampir 442 korban jiwa. Di Thailand di Malaysia hanya 2 korban jiwa, karena di Malaysia punya semacam early warning system yang itu sudah diberikan kepada masyarakat yang berpotensi mengalami bencana untuk segera dievakuasi. Tapi di Indonesia berbeda.
bahkan sampai sekarang masih belum dijadikan sebagai bencana nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, siklus tropis ini di Selat Malaka ini diperparah oleh deforestasi karena tidak ada lagi area resapan atau catchment area, sehingga limpasan banjir ini tidak bisa ditahan dan langsung turun ke sungai. Itu yang menyebabkan luapan. Jadi kalau kita disuruh mencari akar masalahnya dari hulu sampai ke hilir, tentu penyebab utamanya adalah deforestasi. Siapa yang kemudian bertanggung jawab atas deforestasi? Ini yang perlu kita petakan kemudian, siapa aktor-aktor yang terlibat. Tapi yang pasti data dari Wali Nasional bahwa di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat ada lebih dari 1,3 juta hektar lahan sawit yang itu berada di kawasan hutan, dan ada lebih dari 800.000 hektar izin pertambangan di area hutan. Artinya memang kalau perlu ada yang dipidana, tentu perlu ada yang bertanggung jawab. Apakah nanti muaranya akan pidana atau seperti apa, atau menelurkan regulasi yang baru yang lebih ketat, itu adalah peran pemerintah nanti yang bermain. Tapi yang pasti harus ada yang bertanggung jawab untuk bencana yang terjadi di Sumatera. Indonesia membutuhkan rekayasa lingkungan yang berbasis DAS dan memadukan instrumen teknis dengan pendekatan ekologis. Rehabilitasi hutan, penanaman vegetasi di sepanjang sempadan sungai, pembangunan kolam retensi, pengembangan wetland buatan, serta modernisasi sistem drainase yang disusun berdasarkan kajian hidrologi mutakhir harus menjadi agenda prioritas. Desain infrastruktur pun perlu disesuaikan dengan karakter iklim masa kini yang jauh lebih ekstrim dibanding 1 atau 2 dekade lalu. Serta masyarakat lebih memahami risiko lingkungan di wilayah masing-masing. Masyarakat harus paham dengan pendidikan lingkungan, sehingga bisa menjaga alam dengan baik, tidak membuang sampah ke sungai, serta merawat ruang hijau di lingkungan sekitar. Mitigasi banjir merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan warga, bukan hanya urusan satu pihak.